Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Bertemu lagi dengan gue Dito di channel Mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, gue bakal nyeritain kisah pendakian mistis Gunung Lawu yang dialami oleh Mamet dan Aang. Yang ketika itu, Mamet mendapatkan pusaka berupa keris yang berisi kodam 4 macan putih. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung saja ke cerita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini bagi yang belum. Sebelum mendengarkan, pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Sebelumnya, kenalkan, namaku Mamet. Awalnya aku nggak mengira kalau aku harus mendaki ke Gunung Lawu. Sudah beberapa bulan ini, aku selalu dibayang-bayangi Gunung Lawu terus-menerus melalui mimpi. Gunung yang selama ini aku idam-idamkan untuk kudaki. Aku adalah seorang pekerja swasta di Bogor, dan aku sangat menyukai kegiatan pendakian. Kalau ada waktu senggang, aku pasti menyempatkan diri untuk mendaki ke beberapa gunung di Jawa Barat, seperti Gunung Gede Pangrango, Gunung Cikuray, Gunung Ciremai, dan lain-lain. Selain menyukai kegiatan pendakian, aku juga hobi mengoleksi benda mistik seperti batu akik, keris, kujang, semar mesem, dan lain-lain. Pada suatu hari, ada sebuah komunitas di kotaku mengadakan open trip ke Gunung Lawu. Melihat berita itu, aku tertarik untuk ikut. Lalu aku juga mengajak temanku, tapi sayangnya mereka pada nggak bisa karena temanku disibukkan dengan pekerjaannya. Akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar dan ikut seorang diri. Setelah mendaftar dan disetujui oleh admin, aku lalu mencari informasi tentang Gunung Lawu di internet. Singkat cerita, tibalah waktunya open trip berangkat pada hari Kamis sore. Semua peserta berangkat dengan menggunakan kendaraan umum, dan jalur yang akan kita lalui kali ini adalah via Ceto. Aku tidak begitu banyak membawa perbekalan, karena menurut artikel yang kubaca, Gunung Lawu itu terdapat penjual makanan di setiap pos. Kami sampai di base camp Candi Ceto pada hari Jumat pagi. Lalu admin mengurus pendaftaran. Waktu itu, kurang lebih ada 30-an peserta yang ikut. Sesampainya di base camp, aku merasakan ada yang berbeda di Gunung Lawu. Tidak seperti gunung-gunung yang pernah aku daki sebelumnya. Aku merasakan ada aura positif di Gunung Lawu karena aku merasakan sejuk di sekujur tubuhku. Singkat cerita, jam 9 pagi, rombongan mulai berangkat. Sebelum berangkat, admin mengajak semuanya untuk berdoa dan berpesan agar tidak jauh-jauh dengan rombongan. Mulai berjalan, kami melewati candi-candi peninggalan Majapahit. Waktu itu aku berjalan di barisan paling belakang. Aku berjalan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Di situ, aku merasa seperti kembali ke masa lampau. Seakan-akan di situ aku merasa seperti tidak berjalan di pegunungan, tapi di lingkungan sebuah kerajaan. Dalam hatiku aku berucap, mungkin saja ini karena efek aku sangat mengagumi Gunung Lawu ya. Di sepanjang perjalanan, kami mengobrol santai dengan rekan mendaki lainnya. Dan tidak terasa, sampai di pos 1 sebelum zuhur. Di sana kami break lumayan lama, karena admin ingin mengecek jumlah anggotanya. Takutnya ada yang tertinggal kan. Setelah dihitung, alhamdulillah tidak berkurang dan masih sama seperti awal. 30 menit kemudian, kami lanjut berjalan santai kembali. Singkat cerita, sampailah kami di area bulak peperangan ketika sudah mulai sore. Aku masih berjalan di barisan paling belakang. Tiba-tiba, aku melihat ada burung merpati yang seakan mengikuti sepanjang jalan dan seakan mengucapkan selamat datang padaku. Burung itu selalu terlihat sepanjang jalan bulak peperangan, dan sudah tidak terlihat ketika kami hampir sampai di pos 5. Di pos 5, kami tidak beristirahat lama, karena tujuan camp kami adalah Gupak Menjangan. Kami hanya beristirahat kurang lebih 5 menitan, kemudian lanjut berjalan lagi. Ketika akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aku melihat ada orang tua yang sedang duduk bersandar di pohon dari kejauhan. Tapi orang itu terlihat samar. Ya karena efek hari yang udah mulai petang juga mungkin ya. Singkat cerita, sampailah kami di Gupak Menjangan ketika hari sudah mulai gelap.
kami serombongan mendirikan tenda masing-masing. Setelah semua tenda sudah berdiri, kami semua masak dan kemudian makan malam. Setelah selesai makan, kami semua berkumpul di depan tenda. Dan jumlah anggota masih tetap sama, tidak berkurang. Waktu itu, aku membawa tenda sendiri dan menempati tendaku sendirian. Di dalam tenda, aku merasa sangat senang karena bisa menginjakan kaki di Gunung Lawu, gunung yang selama ini kukagumi. Tapi waktu itu hingga larut malam, aku tidak bisa tidur. Lalu aku merasa ingin keluar tenda, dan aku pun keluar dari tenda untuk membuat segelas kopi. Ketika aku sedang membuat kopi, tiba-tiba aku melihat ada bayangan putih yang melintas di depanku dengan sangat cepat. Melihat itu, aku berpikir, mungkin itu adalah makhluk halus penunggu di sini. Aku mengabaikan itu dan lanjut membuat kopi. Setelah kopi itu jadi, aku duduk santai di teras tenda sambil meminum kopi. Nah, ketika aku sedang asik menikmati kopi, tiba-tiba bayangan putih itu melintas lagi di depanku. Melihat itu, aku penasaran kan, dan aku mencoba menunggu bayangan itu lagi. Ya, siapa tahu kan dia bakal muncul lagi. Aku menyalakan sebatang rokok sambil melihat keadaan sekitar. Sambil menunggu, bayangan putih itu melintas kembali. Ketika rokok yang kuhisap akan habis terbakar, benar, bayangan putih itu melintas lagi dan berhenti tepat di belakang pohon pinus, yang jaraknya tidak jauh dari tempatku bersantai. Aku bukannya takut, tapi malah tambah penasaran. Kemudian aku mendekat ke arah pohon itu untuk mencari tahu bayangan putih yang tadi berhenti di pohon. Kemudian aku berjalan mendekati pohon itu. Belum sampai aku tiba di pohon yang kutuju, bayangan putih itu berpindah ke pohon lainnya. Karena penasaran, aku terus mengikutinya. Dan bayangan putih itu terus berpindah-pindah dari pohon satu ke pohon lainnya. Aku pun tidak sadar kalau waktu itu aku sudah berjalan jauh meninggalkan tenda. Setelah aku berjalan jauh meninggalkan tenda untuk mengejar bayangan putih itu, tiba-tiba aku mendengar suara keramaian. Tapi di situ aku tidak menghiraukannya dan terus mengejar bayangan putih tadi. Tapi bayangan putih itu malah menuntunku ke arah suara keramaian itu. Sampainya di tempat keramaian itu, aku benar-benar terkejut bukan main. Karena melihat banyak orang-orang yang sedang transaksi jual beli. Layaknya di sebuah pasar. Melihat itu aku semakin penasaran. Dalam hati aku berkata, kok ada sih pasar di atas gunung? Kemudian aku berjalan dan mengelilingi orang yang sedang berjualan di situ. Aku juga mencoba berinteraksi dengan salah satu orang yang ada di situ. Aku sempat bertanya sama satu orang pembeli. Pak, ini pasar ya? Tanyaku. Iya, ini pasar. Kamu baru ya di sini? Jawab bapak itu. Iya, saya baru datang tadi sore. Tapi kok bisa ada pasar di atas gunung, Pak? Tanyaku lagi kepada bapak itu. Tapi bapak itu malah pergi dan tidak menjawab pertanyaanku. Karena tidak ada jawaban dari bapak itu, aku mencoba bertanya kepada pembeli yang lain. Anehnya, semua orang yang kutanya tidak ada yang mau menjawab dan malah pergi meninggalkanku. Karena tidak menemukan jawaban, aku menganggap ini memang benar-benar pasar. Aku lanjut berjalan sambil melihat-lihat. Di tengah perjalanan, aku melihat ada seorang kakek-kakek. Dan kakek itu mirip sekali dengan kakek-kakek yang kulihat di bulak peperangan tadi. Lalu aku mencoba mendekatinya. Ternyata kakek itu memang sedang berjualan. Tapi yang dijual kakek itu beda dari yang lain. Kakek itu sedang jualan berbagai macam benda pusaka. Di situ ada berbagai jenis benda pusaka. Salah satunya adalah keris. Dan di antara keris-keris itu ada keris yang selama ini ku cari. Spontan aku langsung bertanya kepada penjualnya. Kek, keris ini dijual nggak? Iya dijual, mau beli yang mana? Jawab kakek penjual itu. Lalu aku memegang keris yang kuinginkan itu sambil bertanya. Yang ini di mahar berapa kek? Tanyaku. Ini sebenarnya tidak kakek jual. Tapi kalau kamu menginginkannya, kamu bisa membawanya. Jawab penjual keris itu dengan muka tertunduk. Ya kek, saya mau. Maharnya berapa? Tanyaku lagi kepada kakek penjual keris. Cukup dengan 1 logam saja, jawab kakek itu dengan singkat. Aku tidak mengerti, lalu aku bertanya lagi. Maksudnya uang logam kek?
"Uang logam yang kamu punya itu sebagai maharnya," jawab kakek penjual keris itu. Lalu aku mengeluarkan dompet dan melihat ada satu logam uang 500 rupiah. Dan aku bilang sama kakek itu, "Uang logam begini, kek." Kakek itu hanya menganggukkan kepalanya sambil menadahkan tangannya. Aku memberikan uang 500 perak pada kakek itu dan pamit sambil membawa kerisnya. Baru beberapa langkah aku berjalan meninggalkan kakek itu. Tiba-tiba aku dipanggil oleh kakek penjual keris itu. Nak, tunggu dulu." Mendengar itu, aku berjalan kembali ke tempat kakek itu dan menjawab, "Ada apa, kek?" "Nak, kakek pesan sesuatu. Tolong jaga benda ini baik-baik. Dan jika tiba saatnya bulan suro, nanti datanglah kemari dan bawa keris ini." Di situ aku hanya bisa mengiyakan kata kakek-kakek itu. Lalu aku berjalan meninggalkan kakek itu. Belum jauh aku berjalan, ternyata aku lupa arah dan tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu jalan keluar dari pasar ini. Kemudian aku kembali lagi kepada si kakek penjual keris itu untuk bertanya. Belum sampai aku bertanya pada kakek itu, tiba-tiba dia memberikan petunjuk jalan kepadaku. Seakan dia tahu kalau aku akan bertanya. "Ikuti saja jalan ini, Dek," ucap kakek penjual keris itu. Lalu aku berjalan mengikuti jalan yang ditunjuk kakek itu, hingga tiba kembali aku di tempat ngecamp. Sesampainya aku di tempat camp, aku duduk di depan tenda sambil melihat keris-keris yang tadi aku beli. Aku benar-benar merasa sangat senang ya. Karena selain bisa menginjakan kaki di Gunung Lawu, aku juga bisa mendapatkan benda pusaka yang selama ini ku cari. Lalu kemudian aku bergegas masuk tenda untuk tidur. Dan tidak lupa menghabiskan kopi yang tadi belum sempat habis. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kurang lebih jam 5:30, admin membangunkan semua peserta, dan aku pun terbangun. Setelah terbangun, aku mencoba melihat keris yang kubeli semalam. Karena aku tidak yakin, takutnya itu cuma mimpi. Setelah kulihat, ternyata benda itu masih ada. Itu berarti apa yang kualami semalam itu beneran nyata. Kemudian aku memasukkan benda itu ke dalam tas, dan aku keluar untuk makan, karena sebentar lagi kita akan summit. Setelah selesai makan, kami semuanya summit. Sepanjang perjalanan naik, aku coba ingat-ingat jalan semalam yang aku lewati. Tapi jalan itu kok tidak ada ya? Aku berpikir, mungkin saja aku lupa. Karena waktu itu kan malam, jadi gelap. Singkat cerita, sampailah kami semua di puncak Hargodumilah. Sampai di puncak, aku menceritakan kepada teman-temanku tentang apa yang aku lihat semalam. Tapi aku tidak bercerita kalau aku membeli sebuah pusaka. Mendengar ceritaku, teman-temanku malah menertawakanku. Mereka mengira aku sedang bercanda. Dan akhirnya aku tidak melanjutkan ceritaku, karena teman-temanku menertawakanku. Setelah beberapa lama, setelah puas di puncak, kami semua kembali turun dan kembali ke tempat camp. Sesampainya di tempat camp, kami semua berkemas dan kemudian turun. Dalam perjalanan turun, tepatnya di area bulak peperangan, aku melihat sosok kakek tua yang aku lihat kemarin. Dia sedang duduk di bawah pohon di tempat yang sama. Namun kali ini berbeda. Kakek itu tidak sendirian. Dia ditemani oleh 4 ekor macan putih. Tapi aku hanya melihat sekilas dan aku mengabaikannya. Belum lama setelah aku melihat kakek tadi, tiba-tiba aku mendengar ada suara orang yang sedang berbicara kepadaku. "Nak, jangan takut. Ini kakek sedang mengantarkan kamu." Suara itu terdengar tepat di belakangku. Padahal waktu itu, aku berjalan sudah paling belakang. Mendengar itu spontan aku kaget dan menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapapun di belakangku. Sambil berjalan, aku memikirkan suara itu. Tapi di situ aku tidak bilang kepada rekan yang lainnya. Tidak lama kemudian, aku dikejutkan oleh 2 ekor macan putih yang sedang berjalan di sebelah kanan kiriku. Mengingat suara yang tadi ku dengar, aku mencoba untuk tidak takut dan terus berjalan. Lalu tiba-tiba, aku mendengar ada suara jejak kaki yang sedang berjalan di belakangku. Aku pun menoleh ke belakang. Ternyata, di belakangku terdapat 2 ekor macan putih
yang sedang berjalan mengikutiku. Jadi totalnya ada 4 macan putih waktu itu. 2 berjalan di sampingku dan 2 berjalan di belakangku. Seketika itu, aku ingat yang kulihat di bulak peperangan tadi. Tadi aku melihat ada sosok kakek tua yang ditemani 4 macan putih. Aku pun berpikir dan menyimpulkan, berarti suara tadi yang kudengar itu adalah suara kakek itu. Dan 4 macan yang sedang mengikuti ini adalah macan yang bersama kakek itu. 4 macan itu terus berjalan mengikutiku. Ketika aku berhenti, macan itu ikut berhenti. Ketika aku berjalan, macan itu pun ikut berjalan. Teman-temanku mungkin tidak melihat keberadaan macan putih ini, karena mereka terlihat biasa saja, seperti tidak melihat apa-apa. Singkat cerita, sampailah kami kembali di base camp. Dan 4 macan putih itu masih mengikuti hingga sampai di base camp. Sesampainya di base camp, tiba-tiba 2 ekor macan putih itu berjalan pergi meninggalkanku. Tapi 2 ekor lagi masih duduk tenang di sebelahku. Ketika aku sedang duduk untuk melepas lelah, aku mendengar ada suara yang membisikkan di telingaku. "Nah, 2 macan ini adalah penghuni dari pusaka yang kamu bawa." Mendengar bisikan itu, spontan aku menoleh ke arah 2 macan yang sedang duduk tadi. Tapi tiba-tiba, macan putih itu tidak ada alias menghilang. Kalau dalam istilah bahasa Jawa, penghuni pusaka itu dinamakan kodam. Jadi itu adalah kodam keris yang sedang kubawa. Di dalam perjalanan pulang, aku yakin kalau keris yang sedang kubawa ini bukan keris sembarangan. Aku mempunyai tugas untuk menjaga keris ini sampai datangnya bulan Suro nanti. Dan aku akan membawa kembali ke Gunung Lawu. Ya, yang jadi pertanyaanku, kenapa keris itu dititipkan kepadaku? Singkat cerita, sampailah rombongan kami di Bogor, kurang lebih jam 2 malam. Setelah sampai di Bogor, aku pun pulang. Sesampainya di rumah, aku menaruh keris yang kudapatkan di Gunung Lawu itu. Aku taruh di dalam lemari, kemudian aku mandi lalu tidur. Keesokan harinya, aku didatangi oleh temanku yang kemarin tidak bisa ikut ke Gunung Lawu. Di situ temanku yang bernama Aang bertanya banyak padaku tentang Gunung Lawu. Aku pun menceritakan semua tentang perjalananku ke Gunung Lawu waktu itu, termasuk keris yang kudapatkan itu. Awalnya, temanku Aang gak percaya terhadap perkataanku. Tapi kemudian aku memperlihatkan keris yang kudapatkan itu kepada Aang. Aang adalah teman spiritualku. Dan dia heran setelah melihat keris yang kudapatkan itu. Lalu dia bertanya, "Ini beneran kamu dapat di Gunung Lawu?" "Iya beneran, Ang," jawabku meyakinkan Aang. "Kok bisa sih kamu dapat keris ini di sana?" tanya Aang. "Aku juga nggak tahu. Tapi sebelum naik Gunung Lawu, aku memang sering banget dibayang-bayangi Gunung Lawu," jawabku kepada Aang. Aang memintaku untuk menjaga keris itu baik-baik. Karena menurut Aang, keris ini sangatlah istimewa dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya aku menjaga keris itu dengan baik-baik. Tapi setelah 1 bulan kemudian, banyak sekali teror yang kualami. Karena keris yang kusimpan itu, banyak sekali yang ingin memilikinya. Di rumah, aku hanya tinggal bersama ibu. Ayahku sudah meninggal ketika aku masih kecil. Pada suatu hari, aku sedang duduk santai di teras rumah sambil melepas penat. Karena setelah seharian bekerja. Ketika sedang duduk santai, tiba-tiba aku melihat ada gumpalan api yang melintas di sebelah rumahku. Spontan aku kaget dan penasaran. Lalu aku berlari ke sebelah rumah untuk mencari tahu gumpalan api tadi melintas. Tapi setelah aku cari, ternyata itu nggak ada. Lalu aku berpikir kalau gumpalan api yang kulihat tadi adalah kiriman dari seseorang. Istilahnya adalah santet, tapi aku tidak tahu kemana arah santet itu. Karena hari sudah mulai maghrib, aku pun masuk rumah untuk melakukan sholat dan sesekali melihat kerisku. Malam itu kurang lebih jam 1:30 malam, ketika aku sedang tertidur nyenyak, aku terbangun karena mendengar suara seperti ada yang melempar batu di atap rumahku. Mendengar itu, aku bangun dan keluar rumah untuk melihat siapa yang melempar batu ke atap. Sesampainya di luar, ternyata tidak ada siapapun dan aku merasa
ada sesuatu yang ganjil. Tapi aku mengabaikan dan kembali masuk ke kamar untuk tidur. Keesokan harinya, aku bangun dan melakukan aktivitasku seperti biasa. Dan saat itu, aku bertemu dengan Aang, yang kebetulan kita berpapasan. Lalu akhirnya kami berdua nongkrong santai di sebuah gubuk. Ketika sedang bersantai, Aang bertanya kepadaku, "Matt, semalam kayaknya aku merasa ada benturan energi di rumahmu." "Iya, aku juga ngerasa gitu. Semalam kayak ada yang melempar batu di atap rumahku. Tapi aku lihat keluar nggak ada siapa-siapa," jawabku sambil memberitahu Aang. "Nah, semalam itu ada orang yang mau ngerebut kerismu, tapi bentrok sama penghuni kerisnya," jawab Aang. "Terus menurut kamu aku harus gimana, Ang?" tanyaku kepada Aang. "Kamu harus lebih berhati-hati dan perbanyak kamu membaca Al-Quran," jawab Aang menasihatiku. Karena hari sudah mulai sore, akhirnya kami berdua pulang. Dan singkat cerita, datanglah bulan Suro, di mana aku harus membawa keris itu kembali ke Gunung Lawu. Kali ini aku ditemani oleh Aang, teman spiritualku. Kami berangkat dari Bogor kurang lebih jam 9 malam dengan menaiki bus. Di sepanjang perjalanan kami kembali ke Gunung Lawu, banyak sekali halangan dan godaan yang kami hadapi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kendaraan yang kami tumpangi itu bocor. Kami tidak tahu sedang berada di daerah mana, soalnya waktu itu di tengah hutan. Sambil menunggu ban yang diganti, kami turun dari bus sambil mengisap sebatang rokok. Kami berdua duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba, Aang melihat ada seorang kakek tua yang sedang jalan menggunakan tongkat di seberang jalan. Melihat itu, Aang bilang kepadaku, "Matt, kayaknya ada orang tua berjalan di sana." Mendengar itu, spontan aku melihat ke arah orang tua yang ditunjuk Aang. Tapi aku tidak melihatnya. Lalu aku bertanya balik kepada si Aang, "Di mana, Ang?" "Tadi di sana, Matt," jawab Aang. Seketika itu aku teringat sesuatu tentang kakek di Gunung Lawu. Kemudian aku menyuruh Aang untuk mengabaikannya. "Udah, Ang, biarin aja. Aku ngerti apa yang kamu lihat." Tidak lama kemudian, ban bus sudah selesai diganti. Kami berdua pun naik ke bus untuk melanjutkan perjalanan. Kami berdua sempat tertidur. Ketika kami sedang tertidur, kami tiba-tiba terbangun. Karena bus yang kami tumpangi itu mogok. Waktu itu, Aang merasakan ada bentrokan energi yang sangat kuat ketika kita sedang tidur. Kemudian, sopir bus meminta penumpangnya untuk turun karena kita akan dioper ke bus lain. Karena waktu itu, busnya sudah tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Ketika semua penumpang sedang menunggu bus lainnya, tiba-tiba Aang dikejutkan oleh 2 ekor macan putih yang berjalan tepat di seberang jalan. Melihat itu, spontan Aang kaget dan membisikiku, "Matt, kamu lihat sesuatu nggak di seberang jalan?" "Iya, Ang, tapi jangan takut. 2 macan itu adalah penghuni dari keris yang aku bawa sekarang," jawabku agar Aang tidak takut. Tidak lama kemudian, bus yang satunya datang, dan semua penumpang pindah ke bus itu untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah kami berdua di pos pendaftaran Gunung Lawu via Candi Ceto kurang lebih jam 10 pagi. Sesampainya di situ, aku dihampiri oleh 2 ekor macan putih yang seakan menjemputku dan mengucapkan selamat datang. Tapi macan itu yang bisa melihat hanya aku, dan Aang hanya bisa merasakannya saja. Setelah melakukan persiapan, akhirnya kita mulai berjalan. Di sepanjang perjalanan, kami mengobrol, dan 2 macan putih itu ikut berjalan di belakangku. Pos demi pos pun kami lewati. Sampai di pos 3, macan yang tadi mengikutiku sudah tidak terlihat. Kami istirahat lumayan lama di situ, sekitar 30 menit. Kemudian aku mengajak Aang untuk melanjutkan jalan. Ketika Aang berdiri dari duduknya, tiba-tiba kedua kaki Aang kaku, seperti ada yang memegangi, hingga tidak bisa digerakkan lagi. Spontan Aang bilang kepadaku, "Matt, kakiku nggak bisa digerakin." Mendengar itu, aku langsung melihat ke arah kakinya Aang. Dan sekilas,
aku melihat ada sebuah tangan yang menempel di kakinya Aang. Lalu aku mengambil tindakan sambil bicara kepada Aang. "Diem Ang, ada tangan di kakimu." Aku mencoba membaca doa, dan setelah membaca doa, aku mengesapkan tanganku ke kaki Aang yang tidak bisa digerakin. Tidak lama kemudian, perlahan kaki Aang sudah dapat bergerak, dan kita akhirnya bisa melanjutkan jalan lagi dan sampailah di pos 4. Di pos 4, kami berhenti untuk minum. Lalu tiba-tiba, Aang merasa kedinginan hebat. Melihat itu aku pun panik. Kupegang keningnya Aang, ternyata suhu tubuhnya panas banget. Seketika itu aku merasakan ada yang tidak beres. Lalu aku mengambil air yang tadi ku minum, dan aku bacakan doa-doa. Setelah selesai, aku menyuruh Aang untuk meminum air itu. Melihat keadaan Aang yang tidak fit, aku memutuskan untuk istirahat dulu dan menyuruh Aang untuk tidur. Ketika sedang istirahat, kami sempat bertemu dengan rombongan lain yang sedang naik. Dan rombongan itu bertanya, "Temannya kenapa, Mas?" "Gak apa-apa bang, cuman kecapean aja," jawabku kepada pendaki itu. Lalu rombongan itu berjalan duluan meninggalkan kami. Sudah kurang lebih 30 menit, tapi suhu tubuh Aang tidak lekas turun. Aku hanya bisa menunggu di sebelahnya. Tapi tidak lama kemudian, Aang terbangun. Setelah terbangun, aku bertanya, "Udah baikan belum, Ang?" "Lumayan, Matt," jawab Aang. Aang mengajakku untuk lanjut berjalan, dan aku pun lanjut ikut berjalan. Berjalan pelan, sampailah kami di area bulak peperangan. Di situ, hal mistis kami kembali alami. Ketika sedang berjalan di area situ, Aang melihat ada banyak sekali orang yang sedang berjalan. Tapi orang yang dilihatnya itu bukan pendaki, melainkan seperti orang-orang pada zaman dulu, karena terlihat dari cara berpakaiannya. Melihat itu, Aang memintaku untuk berhenti dan mengatakan tentang apa yang dia lihat. Sebenarnya, aku sudah merasakan kalau di situ memang ramai oleh orang, tapi aku tidak bisa melihatnya. Jadi apa yang dilihat Aang dan yang aku rasakan waktu itu nyambung. Lalu aku meminta Aang mengabaikan dan terus berjalan, sambil dalam hati mengucapkan permisi. Sambil berjalan sesekali, Aang menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan orang-orang itu juga melihat ke arah kami berdua. Tapi orang-orang itu wajahnya terlihat pucat. Aang berusaha mengabaikannya dan tetap berjalan hingga sampailah di pos 5. Sesampainya di pos 5, Aang menoleh ke belakang. Tapi sekumpulan orang yang tadi dilihatnya sudah nggak ada. Yang ada hanyalah rumput alang-alang. Singkat cerita, sampailah kami di Gupakan Menjangan. Tetapi hari mulai gelap. Sampai di situ, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku dan Aang hanya bisa berdiam diri di tenda hingga larut malam. Aku mempersilahkan Aang untuk tidur duluan, karena kasihan kan, dari tadi dia mengalami gejala-gejala aneh. Tidak lama kemudian, aku juga tertidur. Ya karena waktu itu aku sangat kelelahan juga. Malam semakin larut, dan tiba-tiba aku terbangun karena mendengar ada suara raungan harimau yang tepat di sebelah tendaku. Mendengar itu, aku keluar tenda. Ketika sudah di luar tenda, ternyata di depan tendaku sudah ada 4 ekor macan putih yang sedang menungguku. Macan putih itu seperti memberi isyarat kepadaku untuk mengajakku berjalan. Kuambil kerisku dan kubawa berjalan mengikuti macan itu. Selama aku berjalan mengikuti macan putih itu, aku melihat banyak sekali bayangan putih yang melintas di sampingku. Tapi aku mengabaikannya dan terus fokus berjalan. Aku terus mengikuti macan putih itu, dan sesekali macan putih itu meraung. Macan itu ternyata menuntunku ke Pasar Dieng. Aku melihat ada yang berbeda di Pasar Dieng. Dulu aku melihat tempat ini sangatlah ramai, bagaikan pasar, tapi sekarang kebalikannya. Tempat ini sangatlah sepi dan hening. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Spontan aku menoleh ke belakang. Ternyata yang menepuk pundakku itu adalah kakek penjual keris. Melihat itu aku langsung menundukkan kepalaku, dan kakek itu berkata, "Aku sudah menunggumu, nak. Aku ingin melihat keris yang dulu aku titipkan." Aku mengeluarkan kerisnya dan akan kuberikan kepada kakek itu. Tapi kakek itu tidak menerima kerisnya dan berkata, "Kamu sudah merawat keris ini dengan baik.
Sekarang keris ini milikmu dan tidak lagi kutitipkan. Mendengar kata-kata dari si kakek, aku tidak yakin. Kemudian aku bertanya, kenapa kakek memberikan tanggung jawab ini kepadaku? Kakek itu memberitahu kepadaku suatu hal yang sebelumnya belum pernah aku ketahui. Dia bilang seperti ini, ayahmu dulu adalah pemilik keris ini dan menitipkannya kepadaku. Sebelum dia meninggal, kamu adalah pewaris ini, ucap kakek itu kepadaku. Terima kasih kek, aku akan menjaga keris ini, jawabku kepada kakek itu. Lalu kakek itu memberiku uang 500 logam yang dulu pernah kuberikan kepadanya dan berkata sambil menunjuk ke arah belakangku. 4 macan putih itu adalah kodam dari keris ini dan akan selalu bersamamu, ucap kakek itu. Kemudian aku menoleh ke arah yang ditunjuk kakek dan di situ ada 4 ekor macan putih yang sedang duduk. Aku menoleh kembali ke arah kakek itu dan tiba-tiba kakek itu sudah tidak ada dan menghilang dari hadapanku. Lalu aku berjalan kembali ke tenda dan beristirahat. Ketika sedang di dalam tenda, aku merenung seakan tidak percaya. Dan aku juga baru tahu ya, kalau ayahku bukanlah orang sembarangan karena pernah menjadi pemilik keris ini. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Kami berdua samit ke puncak Hargodumilah dan tidak lupa singgah di Hargodalam untuk sowan. Ketika kami sedang berada di Hargodalam, di situ kami melihat banyak sekali pendaki spiritual. Dan ketika kami sedang berjalan di Hargodalam, semua orang yang ada di situ matanya itu tertuju ke arah kami berdua. Dan Aang merasakan ada aura yang memancar dari tubuhku. Aku dan Aang mengucap permisi pada semua orang yang ada di situ. Setelah itu kami mampir di sebuah warung untuk makan. Ketika sedang berada di warung, ada satu pendaki spiritual yang bertanya kepadaku, "Sampean asalnya dari mana, Le?" "Dari Jawa Barat, Pak," jawabku kepada pendaki spiritual itu. Dan orang itu hanya tersenyum. Tidak lama kemudian, singkat cerita, kami turun ke base camp Candi Ceto dan langsung balik pulang. Selama perjalanan turun gunung dan pulang, kami tidak mengalami gangguan apapun dan lancar. Dan dulu, banyak sekali orang yang ingin mengincar narasumber. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Karena siapa juga yang berani mengusik keris itu dan pemiliknya. Karena sekali dia mengusik, maka dia akan berhadapan dengan kodam dari keris itu yang berisi 4 macan putih. Sekian cerita ini, terima kasih.